isu-isu terkini. Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari lahir Pancasila diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Dan Pancasila ini sebagai dasar negara Indonesia menjadi pedoman bagi seluruh warga Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan penetapan hari lahir Pancasila diatur dalam keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 yang didasarkan pada sejarah lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945. Dan peringatan ini ditetapkan sebagai hari libur nasional yang umumnya dirayakan dengan melaksanakan upacara bendera. Dan tentunya pendengar, pagi ini kita akan ada di Dialog Palembang pagi ini untuk memperingati hari lahir Pancasila, relevansi Pancasila di era modern dan persatuan nasional bersama Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Haji M. Al-Fajri Zabidi MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Al-Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya, Pak, pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat gitu ya, Pak ya. Pak Al-Fajri, kita juga sudah terhubung melalui via Zoom bersama Sekretaris Pengurus Cabang 0601 KB FKPPI, Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri Palembang. Ada Bapak Dr. Hervanto. Assalamualaikum Pak Hervanto. Halo Pak Hervanto. Baik, mungkin bisa sehat kabarnya Pak Hervanto pagi hari ini, Pak Hervanto? Baik ya, kita masih ada kendala ini terhubung melalui via Zoom bersama Pak Hervanto. Sambil menanti terhubung bersama Pak Hervanto, kita ke Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji, memaknai hari lahir Pancasila yang setiap tahunnya, setiap tanggal 1 Juni diperingati itu seperti apa dari Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan sendiri, Pak Al-Fajri? Ini merupakan acara seremonial ya. Namun bukan saja hanya sekedar seremonial, tapi adalah sebagai pengingat bahwa kita memiliki nilai suatu dasar ya, jadi suatu falsafah pandangan hidup. Setiap tanggal 1 Juni, meskipun tahun ini diperingati di seluruh provinsi, itu tanggal 2 Juni karena kemarin. Ini adalah pengingat pada seluruh anak bangsa bahwa kita memiliki falsafah pandangan hidup, kristalisasi dari pola hidup, cara hidup, kultur hidup bangsa Indonesia itu yang dikatakan dengan Pancasila. Yeah. Saya kira seperti itu. Baik, Pak Al-Fajri, kalau kita melihat Pancasila sebagai landasan hidup baik negara ataupun masyarakatnya, kalau dari pandangan Pak Al-Fajri melihat zaman sekarang ya Pak ya, masyarakat yang mungkin bisa dikatakan beda pada beberapa tahun sebelumnya, mengingat banyak juga dari masyarakat kita, anak-anak generasi muda, Gen Z bisa dikatakan ini bisa dikatakan kurang yang namanya rasa memiliki rasa kebersamaan di era zaman sekarang. Nah, apa yang mungkin harus dilakukan orang tua, baik guru, tim pengajar, ini agar anak-anak generasi saat ini bisa memiliki rasa kebersamaan atau juga bisa merasakan apa sebenarnya Pancasila itu sendiri? Iya. Zaman era globalisasi ini yang merupakan tantangan. Ketika kita tidak memiliki karakter Pancasila. Karakter itu kan dibangun karena pembelajaran, karena keteladanan, karena pembelajaran,
karena contoh, Ya. karena pengalaman, itu tentunya pada diri setiap bangsa Indonesia, setiap insan bangsa Indonesia. Nah, di era globalisasi ini kan dunia ini semakin kecil, komunikasi semakin lancar, nilai-nilai yang berlaku yang ada di dunia ini tentunya bermacam-macam. Nah, ini tidak semua ini cocok dengan kita. Ya. Maka inilah perlunya kita kembali kepada bahwa kita punya karakter, punya falsafah. Nah, itu. Ini adalah bukan saja tanggung jawab, bukan saja pemerintah, tetapi dari setiap miniatur yang paling kecil yaitu rumah tangga, orang tua. Ini bertanggung jawab terhadap warisan nilai-nilai, karakter, budaya, falsafah dikatakan dengan Pancasila. Karena ya kita tidak bisa yang dikatakan menutup diri dari pergaulan bangsa ini. Apalagi di zaman era globalisasi saat ini. Saya kira itu. Baik kita ke Pak Dr. Herpanto. Pak Herpanto mungkin bisa open mic. Halo, selamat pagi Pak Herpanto. Baik, kita sambil menanti. Pak Herpanto bisa dengar suara Dela, Pak? Mungkin bisa open mic, Pak? Halo? Baik, kita masih belum bisa terdengar ya suara Pak Herpanto. Baik, sambil menanti. Baik. Halo Pak Herpanto. Baik, kita sambil menanti terhubung kembali ya. Kita belum bisa mendapatkan ini, masih ada trouble. Pak Hermanto, mohon tunggu sebentar ya Pak ya. Kita kembali ke Pak Al-Fajri. Baik, kita coba kembali. Halo Pak Hermanto. Baik ya, kita sambil menanti terhubung kembali bersama Sekretaris Pengurus Cabang 0601 KBFK PPI Palembang. Kita kembali ke Pak Al-Fajri. Pak, kalau misalnya dari peran Kesbangpol sendiri nih Pak, untuk memaknai hari lahirnya Pancasila seperti apa ya? Mungkin ada kegiatan setiap tahunnya Pak Al-Fajri? Ya paling tidak kan dari setiap kegiatan-kegiatan kita sebagai contoh ini leading sector untuk upacara secara tingkat provinsi itu Kesbangpol. Nah, ini kita mengajak seluruh elemen khususnya ASN, TNI, Polri, siswa, guru, kepala sekolah itu mengingat kembali dengan berbentuk bahwa upacara secara nasional ya di tingkat provinsi Sumatera Selatan. Gitu. Kemudian juga dengan harapan dengan kita ada upacara ini mengingatkan tentang apa tidak? Coba kalau pandangan hidup itu sudah tidak dinilai, tidak dihargai dan tidak dipedomani lagi, bagaimana bangsa ini? Tentunya nggak ada arah. Seperti itu. Nah ini kan peran dari Kesbangpol salah satunya. Gitu. Baik Pak Al-Fajri, kita coba kembali untuk menghubungi Pak Herpanto. Assalamualaikum Pak Herpanto. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya Pak Herpanto pagi hari ini Pak Herpanto? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ini Sekretaris Pengurus Cabang ya Pak ya? Ya. 0601 KBFK PPI atau Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri Palembang. Nah, kalau Pak Herpanto sendiri selaku Sekretaris Pengurus Cabang ini memaknai Hari Pancasila ini seperti apa nih Pak Herpanto? Silakan Pak Herpanto. Yang pertama saya sampaikan untuk seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia serta kita semua selamat mengenang hari lahirnya, karena di dalam Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa, sehingga memaknai kita harus bangkitkan semangat Pancasila sebagai dalam kehidupan berbangsa. Itu yang Baik. ya.
Baik, kalau Silakan. untuk ya Pak Herpanto, kalau dilihat di era zaman sekarang, tadi kita juga sudah sampaikan kepada Pak Al-Fajri ya. Ini sebenarnya kalau untuk di era zaman sekarang, apakah sudah mulai tergerus nilai-nilai Pancasila untuk masyarakat Indonesia atau seperti apa nih Pak? Mengingat banyak. Sila ini kalau dari dulu ya, itu di SD akan sampai mahasiswa. Ya. Jadi jiwa Pancasila tidak bisa ditanamkan, harus memang dari, sehingga dari poin-poin dari kita pun itu dari usia dini sudah disampaikan. Ketika memang itu disampaikan dari usia dini, maka ini fakta bahwa akan menjiwai sebagai Pancasila sebagai pondasi dalam kehidupan berbangsa negara. Nah, secara konsep itu tidak menyimpang, bahkan lebih bagus. Hanya saja implementasi dan pelaksanaan seperti Pancasila itu sudah banyak hal yang memang terlampaui, tidak mempedomani Pancasila. Sumber dalam berhukum di Indonesia ini adalah, kalau kita lihat di dalam kehidupan hari ada beberapa butir yang itu ada 45 butir-butir dari sila 1 sampai 5 itu. Di dalam sila pertama itu tidak ada pemaksaan untuk seseorang menganut agama dan masyarakat dapat saling menghargai. Itu pedoman itu ya, saya jabarkan. Kemudian dalam sila menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, kemudian poin 3 yang juga menempatkan kesatuan di atas segala kepentingan pribadi maupun dalam. Kemudian sifat itu musyawarah menjadi sebagai pedoman penting di dalam butir-butir Pancasila. Kemudian yang kelima, yang saya garis bawah butir-butirnya itu adalah tidak memaksakan orang lain. Sekarang mari kita renungkan hal itu. Apa kondisi yang terjadi? Mungkin sila pertama itu kita sudah mendengar. Kemudian butir kedua itu masih harus kita pahami lebih jauh dengan menjunjung nilai yang tadi. Jadi kita banyak hal yang dilakukan pada ini sudah tidak manusia. Hal-hal yang melampaui batasan-batasan yang sudah ditentukan. Nah, makanya Pancasila ini kita berharap ini supaya ada bimbingan mengarah kepada menjadi masyarakat ini berjiwa Pancasila, sehingga kehidupan dan ketangguhan berbangsa dan bernegara terlihat bahwa kita adalah kita yang kuat, mandiri dan berkepribadian, mampu menghadapi. Nah, kalau kita lihat kehidupan sehari-hari, Pancasila ini adalah merupakan pedoman dalam seluruh segi kehidupan. Artinya, mulai tidur sampai tidur, itu kita mempedomani Pancasila negara Indonesia. Nah, dalam kehidupan nampak sekarang ini. Yeah. Kalau di poin disebutkan musyawarah, artinya kita dianjurkan musyawarah. Tidak ada voting. Nah, ini kan sudah ada penyimpangan dalam kultur kita sehari-hari. Bagaimana SK dan SK seorang guru, seorang bawahan, kadang-kadang terlalu vulgar pun mengkritik, tidak menginginkan bahwa kita adalah masyarakat. Jadi hal ini yang kalau kita lihat sudah banyak hal yang dalam implementasi secara konsep dan baik. Tapi implementasi
kita yang sedang hangat Jawa yang melakukan siswa-siswa. Kita lihat di TV, ada pengamat ya, mungkin yang baik, dia bahwa itu adalah keliru, tidak dasar. Dan ini sudah kurang. Nah, maksud kita lihat sekarang ini dan data betapa banyak yang meneteskan air mata, orang tua yang galau, orang tua yang resah, anak. Kalau toh itu sudah katakanlah tidak ada, ayo kita sama-sama kekuatan, bukan itu demi untuk generasi penerus, supaya kita punya generasi itu. Nah, kita jangan itu dikatakan dari di Amerika itu kan orang ini semi militer dia akan disiplin dan akan lebih di dalam melakukan kerja. Nah, ini kan banyak hilang orang. Baik. Kita ini jadi diri sebagai bukan warga negara. Baik. Nah, ini yang terjadi. Itu sementara, Mbak. Ya, baik Pak Herpanto. Kita kembali ke Pak Al-Fajri. Pak Al, kalau misalnya ini ada pertanyaan dari Mbak Pur di Palembang, bagaimana Bapak menanggapi pro ataupun kontra dari Kang Deddy Mulyadi yang membarakan remaja bermasalah dengan disiplin militer? Karena ini merupakan salah satu dari butir Pancasila. Silakan, mungkin boleh ditanggapi Pak Al-Fajri. Dalam suatu kehidupan namanya ada kontra, ada pro. Tetapi kan kita kembalikan kepada nilai-nilai Pancasila, Bu. Ya, persatuan Indonesia itu kan ada yang namanya cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Bentuk cinta tanah air adalah namanya disiplin. Bagaimana pendidikan disiplin? Ya melalui militer bisa saja salah satunya. Mereka yang nakal, mereka yang anak jalanan dikumpulkan, ditingkatkan disiplin, cinta tanah air, cinta kepada bangsa ini, kembali kepada ciri-ciri karakter bangsa. Yang mana yang salah, saya kira. Itu salah satu caranya pendidikan. Misalnya ada lagi pendidikannya bukan di militer, di pramuka ya bagus. Masukkan di pondok pesantren bagus. Artinya apa? Nilai-nilai yang mereka selama ini melenceng dari Pancasila, kita luruskan kembali. Justru orang yang kontroversial itu kita pertanyakan, apakah ada solusi lain? Kita buka. Itu kalau menurut saya, Pak, kita masuk ke pondok pesantren, oke. Oh, kita masukin pramuka, ya oke. Oh, kita masukkan kepada pecinta alamnya, oke. Berbuat dong. Itu. Saya kira gitu, Pak. Baik, tapi ada beberapa dari anggota DPR juga DPR RI kurang setuju dengan ide dari Kang Deddy Mulyadi yang memasukkan disiplin militer tersebut. Nah, ini mengingat faktor fisik nantinya atau mental anak-anaknya karena bisa dicap anak yang tidak baik ini, Pak Al-Fajri. Makanya dilihat dulu, Bu, dalam pendidikan militer itu kan ada tim kesehatan, diperiksa kesehatan dulu, bagaimana jantungnya, bagaimana darahnya, makan juga disuplai gizinya. Saya kira perencanaan yang matang lah itu. Iya, kalau misalnya ada wakil rakyat kita wajar-wajar mereka menyampaikan aspirasi jangan militer dong. Misalnya ke pramuka. Nah, gitu ya nggak apa-apa. Saya kira seperti itu konteksnya, Bu. Ya. Yang jelas, setiap anak bangsa ini harus bertanggung jawab untuk meluruskan kembali kepada ajaran falsafah hidup kita, yaitu Pancasila yang sudah terbukti sakti. Baik, ini ada pertanyaan kembali dari Pak Surya di Pelaju, makna Pancasila di tubuh anak muda mulai memudar. Nah, seharusnya pemerintah kembali menghidupkan kembali mata pelajaran PMP agar sejak dini tertanam butir-butir Pancasila di tubuh calon generasi bangsa. Silakan Pak Al-Fajri, boleh ditanggapi kembali. Oh ya, jelas memudar itu, Bapak Ibu, para pemerintah, itu menjadi tantangan. Ketika tanaman itu tidak dipupuk, tidak dirawat, pasti akan mengalami perhambatan untuk pertumbuhan. Begitu juga generasi muda kita ini
Ya, kalau misalnya dikembalikan kepada mata pelajaran pendidikan moral Pancasila yang zaman now ya nggak ada masalah. Sekarang kan ada namanya BPIP, Badan Pengembangan Ideologi Pancasila. Iya. Tinggal kita bumi hanguskan. Ini tanggung jawab pemerintah. Tetapi tidak utamakan kepada pemerintah, tetapi tanggung jawab juga kepada masyarakat. Nah itu, tanggung jawab kepada keluarga. Yang disampaikan oleh Sekretaris FKPPI tadi benar. Iya itu. Baik. Ini ketuhanan yang Maha Esa. Orang Indonesia itu cirinya apa? Yakin kepada Tuhan. Ya. Yakin kepada Tuhan berarti dia melaksanakan ajarannya. Kan sudah banyak sekarang anak SD hafal Al-Quran, anak MTS hafal Al-Quran. Itu. Nah, jadi ada yang harus kita soroti, jangan kita secara generalisir, tapi jangan menyurutkan semangat dari kita seluruh warga negara anak bangsa bahwa Pancasila ini betul-betul memang falsafah dari cara hidup, dari karakter hidup, budaya hidup. Nah, itu. Baik. Orang hidup boros, tidak hidup bermewah-mewah, suka bekerja keras. Itu kan pengamalan sila kelima. Ya. Nah itu. Baik. Cinta tanah air dan bangsa, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Itu nilai yang ada pada sila ketiga. Masih tampak lah. Coba upacara penuh di seluruh instansi, seluruh. Datang semua. Ini indikator bahwa mereka masih patuh disiplin terhadap Pancasila. Perihal ada hal-hal kekurangan, mari kita bersemangat lagi membumikan Pancasila ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada tempat yang paling terkecil, yaitu pribadi, keluarga. Itu. Baik, kita kembali ke Pak Herpanto. Pak Herpanto, kalau dari FKPPI sendiri, apakah ada apa sebenarnya contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan FKPPI sendiri, Pak Herpanto? Jadi begini Bu, jadi apa yang disampaikan Pak Fajri tadi ini sejalan dengan apa yang saya sampaikan ya. Jadi terkait dengan keberadaan KPPI, itu yang perlu dipahami dulu, FKPPI ini adalah bukan ormas seperti pada umumnya. Ini adalah ormas historis yang tumbuh dari cikal bakal rasa patriot TNI, sehingga muncullah yang melahirkan FKPPI. Jadi dalam aktivitas kegiatan FKPPI, kita lebih banyak ke dalam kegiatan aksi sosial maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya bermitra dengan pihak-pihak pemerintah, baik itu untuk kegiatan gotong royong, sosial, kerja bakti, dan lain sebagainya. Termasuk ada beberapa di antara yang kemarin ketika ada reses dari DPR RI, kita berpartisipasi dalam pelaksanaan mensosialisasikan Pancasila P4 ini kan di beberapa wilayah. Itu yang kami lakukan. Karena kami juga selalu diberi arahan dan bimbingan baik oleh Bapak Panglima TNI Kodam Sriwijaya maupun Komandan Kodim Palembang. Ini selalu intens memberikan arahan supaya kita tetap ada pada jalur yang benar. Yeah. Jadi inilah keberadaan dari FKPPI. Baik, dan tentu pastinya ada tantangan tersendiri ini untuk mengedukasi generasi muda atau juga menyebarkan informasi-informasi yang baik mengenai betapa pentingnya nilai Pancasila. Tantangan apa saja yang dirasakan dari FKPPI sendiri nih Pak Herpanto? Jadi sebagai himpunan ormas historis yang saat ini diketuai oleh Pak Heri Ahmad itu untuk Kota Palembang dan juga Pak Haji Nasun Umar untuk PD FKPPI Provinsi, ini banyak hal yang memang kadangkala yang menjadi prioritas kita. Ketika memang ada katakanlah seperti ada bencana alam, kita ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini. Namun keterbatasan kita adalah masalah support dan koordinasi dengan pihak pemerintah. Padahal kami menyiapkan personil gitu kan. Nah, ini
ini menjadi tantangan kami sehingga akhirnya kami akan melakukan action tersendiri. Ada dalam beberapa kegiatan kami sudah melakukan di bawah dalam program pemerintah, sehingga kami harus mencari celah-celah yang bisa kami lakukan. Padahal kami sangat ingin sekali. Inilah yang memang menjadi kendala. Jelas dalam kegiatan sehari-hari kami melakukan aktivitas yang memang kami inventarisir wilayah mana yang memang memerlukan bantuan. Bahkan sampai hal terkecil pun dalam kegiatan sehari-hari kami melakukan, misalnya saat ini adalah seperti Jumat Barokah yang dari satu tempat ke tempat lain itu berpindah. Inilah yang menjadi persoalan ke depan bagi kami, mungkin tantangan bagi kami untuk lebih banyak beraktivitas yang berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian saya tambahkan sedikit Bu ya tentang generasi muda yang saat ini ya. Ini saya sampaikan dari awal bahwa Pancasila ini tidak bisa dadakan begitu dipahami. Misalnya kita membaca sesuatu buku langsung kita ngerti, enggak. Ini harus dari pendidikan dini sampai pendidikan tinggi, jangan lepas supaya kita tetap mempunyai nilai-nilai dan menjadikan Pancasila sebagai fondasi. Kebanyakan sekarang ini mereka anak muda ini punya keinginan yang tinggi tapi tidak punya basic Pancasila yang baik. Sehingga kadang-kadang bertentangan dengan apa ya. Contoh misalnya, ada generasi muda yang saat ini, apa istilahnya itu, kalau keluar dulu mereka tuh, jadi karena sekarang lagi nggak ada kerjaan, keluar dulu. Kemudian setelah mereka mendapatkan modal, mereka pulang dari luar negeri kan. Nah, ini kondisi ini menurut saya kurang cocok. Karena mereka masih muda, sudah dicekoki dengan karakter, kriteria, pemahaman negara lain. Sehingga mereka pulang merasa pintar, kemudian bicara soal mereka ahli, tidak dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila tadi. Nah, kembali lagi kepada masalah Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy. Kita sependapat dengan Pak Fajri tadi, bahwa ini adalah hal yang baik. Sejauh itu untuk memperbaiki, menata kehidupan generasi penerus ini kita harus respon. Karena kalau terjadi hal-hal pidana, pelecehan segala macam terhadap anak usia dini, ini dilema. Yang mereka lakukan adalah sadis, tapi untuk melakukan hukuman terhadap mereka itu, mereka masih di bawah umur. Nah ini, makanya kita harus memberikan pembekalan Pancasila, pemahaman kepada mereka itu supaya mereka hidup sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi inilah yang memang kita persoalkan supaya ini juga ya kita bisa mengikuti seperti disampaikan Pak Fajri tadi. Anak-anak mau masuk pramuka, ayo kita bimbing. Masuk pesantren, ayo kita bimbing. Nah, seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy, katanya tidak ada kurikulum. Lah sekarang ayo kita benahi kurikulumnya. Banyak orang tua yang terima kasih dengan anaknya yang masuk ke bara itu. Nah ini harus kita respon. Yang belum sesuai aturan, ayo kita benahi. Jangan mereka cuma mengkritik, tapi tidak memberikan solusi seperti disampaikan Pak Fajri tadi. Kalau kita memberikan kritik, ayo solusinya seperti apa? Ini untuk kebaikan negara kok. Untuk kebaikan generasi muda. Nah ini yang memang jadi persoalan kita semua dan tantangan bagi FKPPI ke depan. Bagaimana FKPPI juga bisa berkecimpung dan turut serta di dalam menata kehidupan generasi muda saat ini. Baik, kita kembali ke Pak Fajri. Pak, ini ada pertanyaan dari Ibu Pia di kampus. Bagaimana implementasi nilai Pancasila dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah yang pro ke rakyat? Silakan Pak Fajri ditanggapi. Tujuan negeri ini didirikan adalah kesejahteraan rakyat. Apapun keputusan, apapun prosesnya, tidak ada lain outputnya adalah untuk kesejahteraan rakyat, untuk kelangsungan kehidupan bangsa dan bernegara, bukan untuk kepentingan pribadi. Kita ambil kebijakan apapun. Contoh LRT. LRT itu dari ujung asrama haji itu keliling Palembang itu hanya 5.000. Nilai nggak kira-kira? Jangan tidak baik. Itu mana ada nilai 5.000? Nah itu kan untuk kepentingan rakyat. Gitu.
Kemudian ada kebijakan sekolah gratis untuk rakyat, yang tidak dengan pengamanan sosial. Kemudian yang ada sekolah nggak mampu, ada beasiswa. Namun kemampuan negara kita ini tentunya belum maksimal. Ayo kita maksimalkan. Sumber daya alam kita kelola dengan baik untuk kemakmuran. Ada kebocoran, ayo kita laporkan. Penegakan hukum yang kurang maksimal, ayo kita perbaiki. Wah, luar biasa negeri kita, negeri Pancasila ini. Coba di Timur Tengah kalau tidak kena tembak, Bu. Iya. Itu coba yang di Malaysia aja itu. Di Malaysia itu ibu termasuk orang kaya, orang milioner, coba bisa bangun masjid, bisa bangun gereja. Mana bisa lah. Coba di negeri kita. Mau bangun masjid, mau bangun musola, selagi itu tanah kita, selagi tanah ibah, monggo. Orang tua kita meninggal. Mau 40 hari, mau 100 hari, mau 300 hari. Bertakziah. Mau 200, 300 orang diamankan malah oleh polisi, oleh tentara minta pengamanan. Coba di Arab sana. Jangan coba-coba kalau nggak kena tembak. Lebih dari 5 orang, 20 orang berkumpul itu. Untuk jadi seorang khotib, jangan coba-coba kalau nggak ada sertifikat di Malaysia, di Qatar, di Uni Emirat Arab. Kalau nggak ada sertifikat mana bisa? Mereka cari imam kan di Indonesia. Coba kita bisa berdakwah, bisa menjadi khotib, bisa mendirikan pondok pesantren. Memang negeri kita negeri yang bertuhan. Pancasila itu mengajarkan bertuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini. Jadi memang seluruhnya ini diperuntuk untuk kenyamanan, untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyat. Ya kalau memang belum maksimal ya betul kita akui. Namun ini kan proses, Bu. Proses ke arah yang lebih baik. Ayo kita berjibaku. Itu. Silakan mengkritik ya, tapi dengan cara-cara yang terhormat, dengan cara-cara yang bagus, dengan cara-cara yang tidak anarkis, jangan merugikan kepentingan umum, jangan merusak fasilitas umum. Itu orang Pancasila. Kalau sudah merusak fasilitas umum, mengganggu ketertiban umum, itu bukan Pancasila. Mau merubuhkan Pancasila itu. Saya kira itu, Bu, ya. Baik, Pak Fajri, kalau dari Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan sendiri, tantangan apa yang dirasakan mungkin yang dihadapi saat ini untuk membangun generasi muda yang mungkin bisa dikatakan cinta Pancasila, tanah air dan negara? Silakan Pak Fajri. Ya, tantangan kita ke depan tentunya yang pertama adalah tantangan dari diri kita, Bu. Dari diri kita sendiri. Ada nggak keinginan bahwa akan membumikan Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbangsa dan bernegara? Itu dari tantangan dari diri kita. Nah, untuk supaya kita lihat tuh, coba contoh lihat negeri orang lain. Nak sembahyang baik itu di Arab tuh payah, Bu. Nak cari makan baik payah, Bu. Nah, ini bukan akan menjadi motivasi bagi kita. Perjalanan sejarah. Ya, sekarang banyak nilai-nilai dasar-dasar di Indonesia ini, di negara ini. Yugoslavia katanya punya hebat, tentara hebat, senjatanya hebat, pernah bangga kepada Presiden Soekarno Tito itu. Kami yakin negeri ini akan hidup berkesinambungan. Nyatanya sekarang dia bertanya kepada Soekarno, apakah yakin negerimu akan berkesinambungan sampai akhir zaman? Yakin, karena kami punya Pancasila. Nah, jadi tantangannya dari kita sendiri. Yang kedua, di zaman era globalisasi ini, handphone, alat komunikasi, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Iya. Apabila kita tidak mempertahankan, tidak kita membumikan, tidak memiliki karakteristik, ini akan menjadi tentunya masalah dari bangsa dan negara kita. Saya kira itu, Bu. Dari Kesbangpol sendiri, apakah ada program-program khusus ini, Pak? Ya, program-program khusus banyak sekali ya. Seperti kita pembinaan ormas, kemudian kesadaran berpolitik, kemudian kesadaran bela negara.
ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan budaya, ketahanan agama. Ini program-program yang ada di Kesbangpol. Kemudian ya gitu. Baik. Seluruhnya ada kegiatan-kegiatan itu. Seperti kesadaran berpolitik, janganlah kita tidak bertanggung jawab terhadap demokrasi kita. Alhamdulillah 70 sekian persen angka partisipasi dari pemilih kita. Pemilihan berjalan dengan baik, aman, tentram, tanpa tragedi, menghasilkan pemimpin dan wakil yang legitimate, dilaksanakan oleh badan lembaga yang memang betul-betul dijamin oleh pemerintah, KPU, Bawaslu, penegakan hukumnya. Alhamdulillah kalau di Sumatera Selatan berjalan dengan baik itu. Baik, Oke, itu, Bu. baik. Pak Herpanto, kalau sekarang kan bisa dikatakan juga menilai-nilai apa ya, jati diri generasi muda ini mulai tergerus karena zaman juga sudah berkembang, adanya seperti yang dikatakan Pak Fajri tadi, gadget ya Pak ya. Nah, sebenarnya dari penggunaan gadget sendiri ini juga berpengaruh dengan pola pikir anak-anak zaman sekarang. Sebenarnya agar anak-anak ini juga tidak termakan media sosial ataupun gadget saat ini, apa yang harus dilakukan orang tua, Pak Herpanto? Jadi gini Mbak, jadi di tengah-tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, Iya. baik dari segi politik, sosial, budaya maupun teknologi, kita harus tetap memperkuat diri, membentengi diri dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka, dinamis, yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai yang ada termaktub dalam Pancasila. Artinya begini, ini jelas bahwa seperti yang semula tadi saya sampaikan, penanaman terhadap diri, jiwa Pancasila itu harus dimulai dari awal. Supaya kita bisa membentengi diri. Hal yang tidak baik, yang tidak wajar dilakukan di Indonesia itu tidak terjadi. Termasuk mereka-mereka yang anak muda dikirim ke luar negeri. Mereka juga harus dibekali dengan Pancasila. Lah kalau mereka dari SD, SMP, SMA, kuliah di luar negeri, kemudian setelah tamat kembali ke Indonesia. Nanti kita pertanyakan ini, apakah mereka punya landasan pokok ideologi Pancasila yang belum pernah mereka pelajari sama sekali. Tapi ketika mereka datang di sini, bicara mereka sebagai ahli hukum, ahli ekonomi, ahli politik yang dibawa ke Indonesia. Nah ini tidak pas. Artinya pendidikan dasar itu wajib mereka mendapatkan pendidikan Pancasila. Dan untuk mereka yang sekolah ke luar negeri, itu Pancasila sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin sekolah. Tidak hanya TOEFL saja, tapi Pancasila yang dimasukkan juga sebagai syarat pemahamannya. Tidak hanya pemahaman dan pengamalan Pancasila. Supaya kita ini hidup selalu berlandaskan Pancasila. Sehingga esensi nilai-nilai Pancasila tidak hilang. Ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka menjadi sebagai ahli di bidangnya dengan berlandaskan Pancasila. Yang berisikan 5 poin itu. Baik. Itu menurut saya, Mbak. Baik Pak Herpanto, mungkin yang terakhir harapannya Pak untuk generasi muda di hari peringatan hari lahirnya Pancasila, silakan Pak Herpanto. Ini sebagai penutup ya. Jadi generasi muda sebagai penerus bangsa memiliki peranan penting dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila dan bangsa. Melalui pendidikan, literasi, digital, dan kegiatan sosial, para pemuda harus mampu menjadi agen perubahan yang mengedepankan nilai-nilai persatuan dan toleransi yang berdasarkan Pancasila. Jadi dalam kehidupan mereka itu, kita bungkus mereka itu dengan Pancasila, baik pengamalan maupun pemahaman terhadap butir-butir Pancasila. Nah ini bisa menjadikan Indonesia sebagai negara besar yang siap menghadapi tantangan global, baik ekonomi, politik, maupun sosial. Itu memang closing. Baik. Baik, kalau kita Kepala Badan Kesbangpol, Pak Fajri, harapannya Pak Fajri, silakan di hari lahirnya Pancasila ini Pak Fajri.
kita di Hari Pancasila ini, khususnya kepada para generasi muda, generasi harapan, generasi yang kita gantungkan tentunya untuk kelangsungan negeri ini. Ya, mari kita membumikan Pancasila, mari kita amalkan Pancasila, mari kita gali nilai-nilai Pancasila itu, sehingga nilai-nilai Pancasila itu teraplikasi dalam kehidupan nyata. Bukan hanya kita sekedar yakin, bukan diucapkan, tetapi diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Mari menjadi generasi muda yang menjadi pelopor, yang menjadi teladan untuk membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tentunya di lingkungan kita masing-masing, sesuai dengan jabatan dan profesi serta fungsi tugas kita di masyarakat. Saya kira itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Fajri, Pak Herpanto, waktunya bersama Pro 1 pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pendengar, itulah tadi bersama Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Haji Muhammad Al-Fajri Zabidi MM, dan bersama Sekretaris Pengurus Cabang 0601 KBP FKPPI Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri Palembang, bersama Bapak Dr. Herpanto di Dialog Palembang pagi ini. Dan nantikan tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita di Halo RRI, kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi untuk melaporkan aduan baik fasilitas umum ataupun lainnya di line telepon kami. Nantikan pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang PPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang